Film ini menceritakan seorang wanita yang menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran. Namun karena membutuhkan biaya hidup tambahan, dia pun berencana mencari pekerjaan sampingan. Hingga sampai dia berubah menjadi psikopat brutal setelah dilecehkan dan diperkentang dosennya sendiri, Bre. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita gemoy dan pulen bernama Mary. Diketahui, Mary sendiri seorang mahasiswi kedokteran tingkat akhir di salah satu universitas ternama. Tak hanya itu, Mary juga dikenal sebagai orang yang cerdas, energik, disiplin, teliti, tekun, ulet, dan berprestasi di bidangnya. Dikarenakan Mary, kalau kabut, memilih berlatih dan mendalami keterampilan bedah dengan mengorbankan ayam kalkun tetangga kontrakannya daripada buang-buang waktu ngepap nenen ke pacarnya. Hingga tiba suatu hari, saat sedang berada di jam kuliah, tiba-tiba ponsel Mary berdering mendapat panggilan masuk. Tentu saja hal itu membuat dosennya yang bernama Grant menegurnya. Tak hanya itu, Grant juga memberikan beberapa pertanyaan sulit kepada Mary. Namun lagi-lagi, karena Mary mahasiswi yang sangat pandai, dia bisa menjawab semua pertanyaan itu. Setelah jam kuliah usai, Mary yang sadar akan kesalahannya, dia pun mendekati dosennya dan meminta maaf. Di sana sang dosen pun memaafkannya, sekaligus mengakui kecerdasan yang dimiliki Mary. Bahkan sang dosen juga mengatakan pada Mary, jika dirinya mempunyai peluang besar, menyandang predikat lulusan terbaik. Dengan begitu, Mary mempunyai masa depan yang cerah untuk menjadi dokter spesialis bedah. I was suturing a turkey. Did you eat it afterwards? Want it in, let's say, 2 weeks? Singkat cerita, setelah sampai di kontrakan, Mary dibuat galau oleh suatu kabar, di mana jurusan kedokteran yang dia ambil ternyata membutuhkan biaya yang besar, sedangkan kondisi ekonominya sendiri sedang kalang kabut. Namun Mary yang mempunyai semangat tinggi, dia lantas berencana mencari pekerjaan sampingan untuk mengumpulkan uang demi membayar itu. Apalagi ada tunggakan listrik, bayar kontrakan, dan juga air pump. Mary pun mulai mencari lowongan pekerjaan di internet, hingga saat dia menemukan sebuah lowongan yang menawarkan gaji cukup tinggi, yaitu 1.000 US dollar per minggu. Itu berarti 4.000 US dollar per bulan. Iya kan? Lanjut. Tergoda akan gaji itu, tanpa buang-buang waktu, Mary pun mendatangi alamat yang tertera. Namun setibanya di alamat itu, Mary sedikit kaget karena tempat itu ternyata tongkrongan malam. Di sana Mary melihat banyak wanita seksi siap ditonjos. Bahkan ada yang benar-benar gundal-gandul tak tertutup kain sehelai pun. Di sana Mary pun bertemu dengan pemilik tongkrongan tersebut yang bernama Billy. Kemudian Billy mengajak ke ruangannya. Di sana Billy pun membaca sekilas mengenai CV milik Mary, sehingga Billy tahu jika Mary seorang calon dokter spesialis bedah. Setelahnya berlanjut ke sesi wawancara. Saat itu Billy menguji Mary, di mana menjurus ke hal-hal yang sebenarnya tidak pantas. Tapi ya tergantung entah pekerjaan apa yang akan diberikan pada Mary. Billy menyuruh Mary membuka semua bajunya dan memperlihatkan bentuk tubuhnya yang hedon. Kemudian menyuruhnya berjalan dengan gerakan yang menggoda, seakan Billy sedang menilai apakah Mary cocok untuk menjadi wanita pelipur malam. Tak hanya itu, Billy juga meminta Mary untuk memijat pundaknya. Namun saat Billy sedang merasakan pijatan Mary, tiba-tiba datang salah seorang anak buahnya dan berkata jika ada sedikit masalah. Seketika Billy menyuruh Mary untuk menunggu di sana dan bergegas memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama Billy pun kembali menemui Mary, bukan untuk melanjutkan adegan pijat-pijatan, melainkan dia menawarkan pekerjaan dengan bayaran yang sangat menggoda, yaitu 5.000 US dollar. Ditambah pekerjaan itu tidak memaksa Mary untuk mengorbankan harga dirinya, Bre. Di mana Billy saat itu meminta Mary untuk menyelamatkan seorang pria yang saat itu membutuhkan penanganan dan perawatan secepatnya. Setelah selesai dengan penanganan bedah itu, Mary memutuskan kembali ke kontrakannya. Namun sesampainya di kontrakan,
Mary masih merasa gelisah, dia masih tidak percaya dengan apa yang telah dilakukannya. Sementara keesokan harinya, Mary terbangun karena ponselnya berdering, di mana saat dia menerima telepon itu, tiba-tiba saja dirinya dipanggil dengan sebutan dokter. Mary yang kaget akan hal itu pun langsung menutup teleponnya. Namun tak lama dari itu, Mary kembali dikagetkan dengan seorang wanita yang masuk ke rumahnya. Di sana wanita itu mengaku bernama Beatrice. Dia jugalah yang menelepon Mary sebelumnya. Di mana bisa kita lihat penampilan Beatrice sendiri telah dimodifikasi secara brutal. Beatrice mengaku jika dirinya rela memodifikasi tubuhnya hanya demi membuat dirinya seperti tokoh kartun ini. Walaupun kini dirinya harus terlihat tidak wajar. On the outside the way I feel on the inside. Me too. She's a nice girl who wants a veterinary clinic. We can use the operating room after. Di tengah kebingungan, Mary lantas bertanya pada Beatrice bagaimana dia bisa sampai di sana. Kemudian Beatrice menjelaskan jika dia bekerja di tempat tongkrongan malam yang tidak lain tempat Mary melamar pekerjaan. Beatrice juga mengaku jika dia mendapat alamat Mary dari CV yang diberikan Billy. Tanpa buang-buang waktu, di sana Beatrice berkata jika dia tahu Mary adalah mahasiswi kedokteran yang telah melakukan tindakan operasi di tongkrongan malam itu. Dan kagetnya lagi, ternyata orang itu berhasil selamat berkat Mary. Lantas Beatrice meminta Mary untuk melakukan modifikasi pada temannya. Namun saat itu Mary menolak karena dia sadar jika belum mempunyai izin praktek resmi. Mengetahui Mary butuh banyak duit, Beatrice pun menawarkan bayaran yang cukup besar. Dan lagi-lagi karena Mary membutuhkannya, akhirnya dengan sedikit rasa ragu, Mary pun menerima tawaran itu, Kind of. Well, it's Just to show up. time is clinic. Singkat cerita, kini Mary mendatangi alamat yang diberikan oleh Beatrice. Di sana Mary dikenalkan teman Beatrice yang bernama Ruby. Di sana Mary pun sedikit kaget karena tak beda jauh dari Beatrice. Si Ruby ini juga telah mengalami modifikasi wajah dan tubuhnya. Di sana Ruby menjelaskan jika dirinya terobsesi dengan karakter Barbie. Itu sebabnya dia ingin membuat dirinya sama seperti karakter tersebut. Namun setelah menemui beberapa dokter ahli bedah, sayangnya belum ada yang mampu memenuhi keinginan itu, Ruby lantas memohon kepada Mary untuk menyempurnakan dirinya agar seperti boneka Barbie. Di mana ritual terakhir itulah yang mengalami banyak penolakan karena harus menghilangkan bagian tubuh tertentu. Kalian bayangin aja lah boneka Barbie, bahkan surga suaminya harus dijahit rapat. Ngising nggak tuh? Yo kagak kan boneka, Starting now. Selesai melakukan operasi sesuai request pelanggan, Mary pun menerima bayarannya sebesar $12.000. Lantas dia kembali ke kontrakannya. Kemudian keesokan harinya, terlihat Mary mengikuti kelas praktek dengan seorang dokter bernama Walsh. Singkat cerita, seusai dengan kelas prakteknya, Dr. Walsh memberi kabar pada Mary jika nanti malam ada acara pesta di mana akan dihadiri oleh dokter ahli bedah dari seluruh penjuru kota. Sementara acara tersebut akan dilaksanakan di rumah Dr. Grant, dan Mary juga diundang karena dia seorang mahasiswi yang berbakat. Mendengar kabar itu pun Mary sangat senang karena menurutnya itu kesempatan emas baginya, apalagi bisa menambah pengetahuan dan pengalaman di bidangnya itu. Can't wait to see how you perform when you start cutting into people. You do develop a grim sense of humor when you cut into people. Lanjut, Mary yang hendak pulang, dia bertemu dengan Beatrice yang ternyata sudah lama menunggunya di luar. Di sana Beatrice berniat memberikan hadiah pada Mary karena berhasil menjalankan modifikasi pada Ruby. Hingga tiba malam harinya, Mary yang gabut berinisiatif membuka akun website milik Ruby, di mana Mary kembali dibuat kaget karena dia mendapati postingan dokumentasi lengkap mengenai operasi yang dia lakukan. Tentu saja itu akan menjadi masalah untuk Mary karena itu merupakan tindakan ilegal. Namun terlepas dari itu semua, kini Mary menghadiri acara pesta di rumah Dr. Grant, di mana dia memakai gaun hijau lumut tua hadiah dari Beatrice. Setelah beberapa saat di sana, Mary menyadari ternyata dirinya satu-satunya tamu wanita saat itu. Beruntungnya Dr. Grant menghampirinya karena Mary seperti orang asing di sana. Tak berselang lama dari itu, Dr. Walsh pun juga merapat. Dia juga membawakan minuman untuk Mary sebagai ucapan selamat datang. Namun sialnya, setelah meminum minuman itu, pandangan Mary pun kian lama kian pudar
Hingga akhirnya Mary pun kehilangan kesadarannya, Bre. Dan saat itulah Dr. Grant membawa Mary ke sebuah kamar. Di sana dia berniat memperkentosnya sekaligus merekamnya. Kemudian di keesokan harinya, Mary terbangun dan melihat Dr. Grant di sampingnya, di mana seorang dokter sekaligus dosennya yang selama ini dia hormati ternyata hanyalah seorang pria bejat dan cabul. Apalagi cita-cita yang selama ini dia perjuangkan dengan penuh pengorbanan harus hancur sekejap saja. Seiring berjalannya waktu, Mary yang tidak bisa menahan rasa kecewa itu karena selalu menghantui pikirannya. Dia akhirnya berniat membalas kebejatan Dr. Grant. Kemudian Mary menemui Billy dan memintanya untuk menculik Dr. Grant. Singkat cerita, Billy pun memenuhi permintaannya hingga akhirnya rencananya pun berhasil. Di mana kini Dr. Grant telah disandra oleh Mary. Saat itu Mary berencana menjadikan Dr. Grant sebagai objek medisnya untuk melakukan praktek bedah brutal sebagai pembalasan luka dan kecewa yang dia rasakan, Bre. That we are going to try on you and voluntary amputate. Stop. Singkat cerita, beberapa hari setelahnya, kini Mary berniat membuka klinik modifikasi ilegal, di mana dia akan menerima pasien-pasien yang akan memodifikasi tubuh atau bagian tubuh tertentu. Namun pada suatu hari, Mary didatangi pria yang ternyata seorang detektif. Di sana sang detektif menanyakan mengenai hilangnya Dr. Grant setelah pesta tempo hari. Dan tanpa diduga, ternyata Dr. Walsh lah yang memberi data-data mengenai beberapa orang yang kurang suka dengan Dr. Grant. Salah satunya Mary sendiri yang dilibatkan. Namun dengan tenang, Mary menjawab jika dirinya tidak tahu soal itu. Mary juga berkata jika sekarang dirinya sudah tidak melanjutkan kuliahnya. Kemudian setelahnya, Mary pun menemui Billy dan mengabarkan jika ada seorang detektif yang menanyakan tentang hilangnya Dr. Grant kepadanya. Tak hanya itu, Mary juga berkata, di balik itu ada peran Dr. Walsh yang menjadi informan. Di sana lantas Billy menyarankan agar Dr. Walsh juga dihabisi saja. Namun Mary menolak hal itu karena dia tidak ingin bertindak gegabah. Although he probably wouldn't be talking to me after Grant today. What does he know? No. Thank you. Setelah itu, diperlihatkan Beatrice yang menemui Mary. Di sana Beatrice mengabarkan jika ada pasien yang ingin melakukan modifikasi brutal. Hingga malam harinya, Mary langsung bertemu dengan wanita kembar yang akan melakukan hal tersebut. Layaknya dokter dan pasien, di sana Mary bertanya modifikasi macam apa yang diinginkan. Lantas si kembar menjawab jika mereka ingin barter tangan dan mereka juga siap membayar dengan jumlah yang besar. Namun Mary berkata jika modif seperti itu tidak bisa dilakukan sendirian. Singkat cerita, Mary pun menemui Billy untuk meminta tolong menemukan dokter yang mau menjalankan hal itu. Hingga akhirnya Billy pun mengabulkan permintaan Mary dan proses modifikasi pun dilakukan. And to each other. When you wake up, it should take effect. Sementara di sisi lain, ternyata Billy diam-diam telah menculik Dr. Walsh dan menyiksanya secara brutal. Kemudian Mary yang juga telah selesai dengan proses modifnya. Saat itu terlihat dia mendatangi sebuah bangunan tempat Dr. Grant diculik. Dan terlihat kondisi Dr. Grant yang sangat mengenaskan, di mana tangan dan kakinya dihilangkan lalu digantung seperti jemuran. Kini Mary berniat melanjutkan penuntasan rasa sakitnya, namun belum juga melakukannya. Tiba-tiba Mary dikagetkan dengan pukulan seorang polisi dari belakang. Lantas polisi itu pun berusaha menyelamatkan Dr. Grant. Tapi sialnya, Mary juga dengan cepat bangkit dan menghabisi polisi tersebut, Bre. Setelah itu, Mary menghampiri Dr. Grant yang terkapar tak berdaya. Kemudian adegan beralih dengan memperlihatkan Ruby dan suaminya. Di mana kala itu, si suami yang lagi kangen ingin melakukan pengecoran, Bre. Tapi alangkah kagetnya setelah melucuti pakaian istrinya, di mana dia mendapati jika sumber airnya telah hilang
dan bahkan sarang tawonnya tertutup rapat. Sementara kembali pada Mary, di mana kala itu dia sedang melakukan pemotretan pada pasien-pasiennya yang telah melakukan proses modifikasi tubuh. Dan ternyata Mary berniat menjual foto-foto mereka di situs gacor, bre. You know what I'd really like to have done next, Mary? And supportive environment. And add a reason happy and comfortable with yourself. You and how you can best express yourself to the world. Namun sesaat setelah pasien-pasiennya pulang, sang detektif ternyata kembali menemui Mary. Saat itu jugalah Mary sedikit merasa ketakutan, di mana si detektif berpapasan dengan pasien-pasiennya di luar. Karena itulah Mary berinisiatif memberikan minuman yang telah dicampur obat tidur pada si detektif. Namun sebelum Mary memberikannya, si detektif berkata jika dirinya juga korban salah satu rekaman saat pesta di rumah Dr. Grant. Bahkan detektif itu juga mengabarkan mengenai hilangnya Dr. Walsh dan berniat meminta bantuan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Mary yang mendengar penjelasan itu pun seketika langsung mengganti minuman yang akan diberikannya. Dia berkata jika minuman itu kotor. I do understand you, more than you know. But if anything changes, I'll be sure to... Story, Mary. Sure. Mendengar informasi dari si detektif, Mary lantas menemui Billy dan bertanya kepadanya apakah dia terlibat soal kasus hilangnya Dr. Walsh. Hingga akhirnya Billy pun mengakui bahwa dirinya lah yang menghabisi Dr. Walsh. Di sana Mary lantas menanyakan mengenai rekaman milik Dr. Walsh. Namun saat itu Billy berbohong. Dia berkata jika dia tidak menemukannya. Padahal Billy sendiri telah menonton rekaman itu. Salah satunya rekaman saat Mary diperkentang. Singkat cerita, setelah Mary pergi, Billy kembali melihat rekaman saat dirinya menginterview Mary tempo lalu. Dan di tengah kesunyian itu, tiba-tiba Mary muncul sambil menggodanya. Namun tiba-tiba saja, Mary menusuk perutnya. Tapi beruntungnya semua itu hanyalah halusinasi si Billy saja. Sementara keesokan harinya, Mary kembali menemui Billy. Namun saat itu Mary menanyakan soal Beatrice yang lama tak nongol. Di sana Billy pun menjawab jika Beatrice telah berhenti dari pekerjaannya. Bahkan dia juga beberapa kali menghubunginya, tapi tak dapat balasan juga. Kemudian setibanya di kontrakan, Mary yang masih penasaran soal Beatrice, akhirnya dia pun mencoba menghubunginya. Dan beruntungnya saat itu Beatrice meresponnya. Beatrice pun menjelaskan mengenai alasan dia menghilang tanpa kabar, di mana ternyata Beatrice mendapatkan tindak kekerasan dari suami Ruby. Suami Ruby yang sangat marah setelah Ruby melakukan modifikasi brutal dari info Beatrice. Dikarenakan saat itu Beatrice tidak memberitahu siapa dokter yang memodifikasi Ruby. Akibatnya dia sendirilah yang menjadi sasaran suami Ruby, hingga membuatnya belur babak tak berdaya. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba suami Ruby datang ke kontrakan Mary dan langsung menusuknya. Beruntungnya Mary saat itu bisa melawan dan menghabisi suami Ruby. Akan tetapi Mary juga terluka parah di perutnya, bre. Dengan sisa-sisa tenaga, Mary merangkak ke ruangan eksperimennya dan berniat menjahit lukanya sendiri. Setelah peristiwa panjang terjadi, wayai sejumlah polisi berdatangan berbondong-bondong ke kontrakan Mary. Di sana mereka menemukan banyak barang bukti, termasuk foto-foto Dr. Grant yang menjadi objek eksperimen oleh Mary. Namun, saat si detektif masuk ke ruangan lain, dia mendapati Mary yang telah tewas akibat kehabisan darah. Dan film pun tamat. Jadi segitu adalah video kali ini. Kalau ada yang kurang pas boleh komen di bawah. Sehat selalu untuk kita semua. Thank you.